masuk ke Persib Bandung bisa kali 2 kali juara nih kalau dia bisa berhasil juara. Jadi intinya bagaimana jangan mencari kesalahan sendiri di Persib Bandung. Kalau dia ingin menang, minimal mendapatkan 1 poin itu udah maksimal ya, minimal ya. Nah, supaya dia menjaga asa tetap menjadi juara, Bill. Tapi kalau kalah, hati-hati untuk Persib Bandung. Jadi gua rasa dia tidak boleh meminimalisir kesalahan sedikit pun untuk melawan Borneo, karena bisa saja Borneo lagi on fire dengan pelatih barunya sebelum Peter Hustra pindah, ada digantikan oleh Joaquim Gomez dari Spanyol. Permainan menurut gua lebih atraktif dibandingkan Peter Hustra, jadi harus hati-hati. Ya, perjalanan dari Bandung ke Kalimantan gitu kan, memerlukan ya memotong fisik dan waktu juga nih bagi tim Persib itu. Semoga Persib bisa nih mempersiapkan pertandingan nanti lawan Borneo nih. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Oke, Bang Raden. Kembali lagi kita nih, Bill. Iya, senang sekali nih Liga 1 udah kembali nih dimulai. Tim-tim sudah pasti berbenah nih untuk 6 partai sisa. Gimana nih kira-kira pertandingan apa aja nih yang sangat menarik nanti nih, Bang Raden? Ya, tadi kemarin kita udah ngebahas Bali versus Dewa United kan. Nah, kali ini kita ada pertandingan juga yang menarik adalah Borneo Persib Bandung. Lantas juga nanti ada Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya, Bill. Itu sih menurut gue di pekan ke-28 yang cukup sangat menarik ya. Ya, apalagi Persib Bandung nih ya. Persib Bandung main di Borneo, Segiri. Di Borneo. Iya. Tapi tetap kita tahu walaupun Persib Bandung main di tandang ya, kita jarang banget mengalami kekalahan nih Bung Raden nih. Iya. Apalagi sekarang udah ada di puncak nih yang di bawahnya disusul oleh Dewa United. Dan kemarin juga kita bahas tentang Dewa United melawan Bali United. Kita tidak tahu nih nanti kira-kira Dewa United bakal mengalami meraih 3 poin atau tidak nih Pak, untuk mengejar selisih selisih poin antara Persib Bandung. Nah, kali ini kita akan bicarakan pertandingan Borneo versus Persib Bandung. Ini pertemuan yang sangat klasik nih. Pertandingan pertama Persib unggul 1-0 waktu itu. Kira-kira Borneo bisa nggak nih meraih hasil positif nanti di kandang nih? Iya, waktu pertandingan pertama satu-satunya gol dari Ciro Alves di menit ke-36. Dua rasa pertandingan itu juga sangat sengit ya dari kedua tim, apalagi bermain di kandang Persib Bandung. Nah, kali ini bermain di Borneo. Borneo sedang mengalami fase peningkatan, Bill. Kalau kita lihat Borneo dari 5 pertandingan, 2 kali kekalahan dan 3 kali kemenangan. Sebelum pertandingan ini melawan Persib Bandung, dia berhasil mengalahkan tim kuat yaitu Dewa United, iya kan? Nah, tinggal bagaimana dia bermain kembali stadion sendiri yang sebelumnya dibantahkan. Kali ini bermain di stadion Segiri yang pasti antusias para penonton lebih besar dibandingkan dibantahkan. Ya, kita tahu Bang Raden, Borneo itu setiap kali main di kandang ya, gaya permainan itu lebih power kelihatannya. Iya, lebih power dia, lebih power dibandingkan di tim-tim lainnya. Di waktu dibantahkan juga sebenarnya power, tapi memang pendukungnya tidak terlalu banyak. Nah, kali ini Segiri gue yakin full karena berkapasitas kecil ya, nggak seperti bantahkan. Jadi kelihatan pasti atmosfer lebih luar biasa nih kalau dia melihat pertandingan ini. Oke. Nah, lanjut Bang Raden, Borneo lawan Persib Bandung nih di pekan 28 yang sangat penting untuk Bandung nih. Ya. Menurut lo Bang, pertandingan ini akan seperti apa nih laganya nanti? Kalau menurut gue pribadi, dengan penampilan Borneo yang saat ini lagi on fire, ini hati-hati untuk Persib Bandung. Persib Bandung juga pernah kalah di kandang, Bill, melawan Persebaya dengan skor lumayan telak yaitu 4-1. Jadi harus wanti-wanti dari lini pertahanan Persib Bandung yang saat ini memang tampil sangat baik juga untuk Gustavo Franca dengan Wikipers di lini pertahanan dan ditopang dengan Mark Locke di lapangan tengah. Disusul di depan juga lagi on fire-nya ada David da Silva, terus juga Tyron De Pilno, Ciro Alves atau bergantian dengan pemain asing barunya. Ya, gua rasa ini harus hati-hati dengan Persib Bandung karena Persib Bandung Borneo dalam segi serangan dia selalu mengandalkan sektor sayap dan sektor sayapnya ini efektif berbanding dengan Bali United kemarin kita bahas. Tapi kalau di Borneo dia lebih efektif. Kali ini ada Terence Buhiri juga, ada Perlata, dan kita tidak boleh menyampingkan Matius Pato karena Pato saat ini memang nggak begitu banyak gol ya di Liga 1 masuk di putaran kedua, tapi dulunya striker tajam ini. Ini harus hati-hati untuk Persib Bandung karena Pato kalau udah on fire itu bisa saja menjadi masalah tersendiri di lini pertahanan bagian belakang Persib Bandung. Ya, apalagi kita selama libur lumayan panjang nih, berapa minggu ya kan? 2 minggu kita kira. Belum perjalanan dari Bandung ke
Kalimantan gitu kan, memerlukan ya memotong fisik dan waktu juga nih bagi tim Persib itu. Semoga Persib bisa nih mempersiapkan pertandingan nanti lawan Borneo nih. Nah, kita ngomongin pemain kunci nih dari Bandung dan Borneo FC. Siapa nih yang kira-kira akan bersinar nanti di pertandingan ini? Kita ke tuan rumah dulu nih, Borneo. Gua rasa tetap kemarin kan di laga terakhir Stefano Lipali nggak main tapi berhasil menang. Ini tetap menjadi ancaman serius untuk Stefano Lipali walaupun usia sudah tidak muda lagi. Dan di sisi lain di sektor penyerangan ada Perlata. Itu kontrol bolanya, gocek-gocekannya Perlata luar biasa. Ini ada satu pemain menurut gue penting ya di kubu Borneo. Sedangkan di lapangan tengah kita masih melihat ada Berginho. Berginho di musim ini juga sangat menangkinkan walaupun sedikit masalah penurunan. Tapi umpan-umpannya juga berbahaya dari Borneo. Tinggal bagaimana memanfaatkan umpan-umpan celah di pertahanan dari Persib Bandung. Nah, ini mungkin 3 pemain kunci di tengah untuk Borneo. Ya. Sedangkan kalau untuk penjaga gawang kita sudah tahu ada Nadeo di sana, pemain timnas Indonesia. Di lini pertahanan ini juga back asing yang menurut gue sangat bahaya untuk dari Borneo, di mana Futardo bersama Christopher. Dua pemain asing ini di lini pertahanan Bill sudah mencetak 2 gol masing-masing. Berarti menandakan bahwa hati-hati dengan bola mati dari Borneo FC. Bisa saja dari tendangan penjuru atau dari tendangan umpan-umpan jauh. Nah, itu harus hati-hati ya dari Persib Bandung. Sedangkan kalau untuk pemain kunci Persib Bandung itu sangatlah banyak menurut gua. Karena 3 pemain depannya itu menurut gua sangat luar biasa. Penampilannya Ciro, Tyron dengan David da Silva. Ya tinggal bagaimana mempertahankan di lini pertahanan dari Persib Bandung. Kalau menurut gua di pertahanan penjaga gawang Kevin Ray Mendoza juga sangat baik penampilan di musim ini. Bahkan bisa saja dia masuk ke Persib Bandung bisa 2 kali juara nih kalau dia bisa berhasil juara. Jadi intinya bagaimana jangan mencari kesalahan sendiri di Persib Bandung. Kalau dia ingin menang minimal mendapatkan 1 poin itu udah maksimal ya, minimal ya. Nah, supaya dia menjaga asa tetap menjadi juara Bill. Tapi kalau kalah hati-hati untuk Persib Bandung. Jadi gua rasa dia tidak boleh meminimalisir kesalahan sedikit pun untuk melawan Borneo. Karena bisa saja Borneo lagi on fire dengan pelatih barunya sebelum Peter Hustra pindah, ada digantikan oleh Joaquim Gomez dari Spanyol. Permainan menurut gua lebih atraktif dibandingkan Peter Hustra. Jadi harus hati-hati. Ya. Menurut Bang Laden nih, kira-kira nanti berjalannya pertandingan Borneo akan menerapkan posisi menyerang atau bertahan dan sebaliknya Persib Bandung akan menerapkan posisi counter attack nanti. Borneo bermain di kandang sendiri itu jarang banget ya, bila bertahan banget ya. Dia lebih mencari celah untuk terus menekan pertahanan lawan. Nah, sebagai tim tamu juga nggak kalah hebatnya. Persib Bandung juga walaupun bermain sebagai tim tuan kandang itu bisa menguasai pertandingan kalau memang di awal-awal menit pertama, intinya di 10 menit pertama nih antara pertandingan Borneo dengan Persib Bandung. Karena kalau Borneo meluasakan Persib Bandung itu harus hati-hati. Karena Persib Bandung bermain di kandang lawan itu kemarin membantai Semen Padang FC dengan skor 4-1 itu di kandang lawan loh. Makanya gue bilang tadi minimal di 10 menit awal ini jangan sampai ada kesalahan dari Persib Bandung. Kalau Borneo pasti dia akan coba menyerang. Dan kalau Persib Bandung mungkin sedikit agak menunggu. Tinggal bagaimana ada peluang-peluang dimanfaatkan oleh kecepatan Ciro Alves dan crossing-crossing dari Tyron Dapino juga. Ada Edo yang mungkin maju overlapping. Nah ini yang harus dihati-hati Borneo. Jadi intinya permainan ini akan mungkin Borneo tampil luar biasa dulu, agresif untuk menyerang. Namun ketika gagal atau kecurian gol, pasti dia akan intensitasnya Bandung akan mencoba sedikit berkurang untuk menyerang. Iya, mungkin kalau di depan menurut gue kuncinya ada di Ciro sama David da Silva nih. Apakah kemungkinan nanti David da Silva tetap di bangku cadangan dimasukin di babak kedua, Bang Raden? Sebenarnya kalau gue nggak tahu ya dia apakah akumulasi atau tidak. Tapi kalau misalkan memang tidak akumulasi, pasti akan diturunkan duet Ciro Alves dengan David da Silva. Karena dua striker ini dari musim lalu juga sangat luar biasa penampilannya. Maksudnya chemistry sudah terbangun Nabil. Ditambah dengan chemistry terbaru Tyron Dapino yang saat ini juga lagi moncer-moncer ya, bahkan sudah hampir mencetak 11 gol di Liga 1 musim ini. Jadi Persib Bandung dari tipikal menyerang sangat baik. Tinggal jangan sampai yang gue takutkan di sektor sebelah kanan dari Persib Bandung yang bisa dimanfaatkan oleh Shiran atau mungkin Terence Puhiri di Borneo. Karena kadang-kadang kalau ketika Enhen atau mungkin Kakang di sebelah kanan nanti maju ke depan, itu harus hati-hati dengan kecepatan 2 pemain tersebut. Betul. Karena Terence itu salah satu pemain yang mungkin punya kecepatan lebih dibandingkan dari Persib Bandung. Mungkin sama lah. Edo juga jangan sampai terlalu maju ke depan kalau menurut gue ya. Karena ini hati-hati, Shiran sektor sebelah kanan juga kalau dimainkan itu sangat kencang. Jadi
harus berhati-hati dengan kecepatan dari tim Borneo FC. Intinya di situ ya. Dan kalau untuk Borneo ini pasti akan mengadakan pemain-pemain yang gue tadi sebutkan. Karena ya itu yang menjadi faktor pembeda waktu melawan Dewa United. Oke. Nah, kira-kira nih Bang Raden nih. Tadi kita udah ngobrolin banyak nih tentang strategi terus pemain gitu. Kalau prediksi nih yang menang kira-kira siapa nih Bang Raden nih? Wah, kalau ditanya prediksi ini agak berat ya. Entar kalau gue pilih Persib Bandung, entar yang Borneo marah ya kan. Entar gue pilih Bandungnya, gue pilih Borneo, Persib Bandung pendukungnya nggak terima. Nggak apa-apa Bang Raden, namanya prediksi itu kan pendapat. Ya, gitu kan ya. Boleh benar boleh salah gitu kan. Ya. Dari rekor pertemuan sih memang Persib Bandung unggul 3 kali ya kemenangan melawan Borneo FC. Baik, tapi skornya tipis-tipis terus nih Bil, 1-0, 1-0 baik di kandang Borneo maupun waktu Piala Presiden Persib Bandung kalah 1-0, tapi di Liga 1-nya Persib Bandung menang 1-0. Jadi gue rasa nih mungkin akhirnya skornya akan tipis juga. Kalau nggak 1-0 untuk Persib Bandung, 1 sama skornya. Jadi gue prediksi seperti itunya. Ini bukan cari aman ya, tapi memang laga ini akan laga ketat. Siapa yang bisa memanfaatkan sedikit gol saja ini akan menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Seperti itu sih menurut gue prediksinya. Gue boleh prediksi nggak nih? Boleh dong. Boleh ya? Kalau gue sebenarnya antara pertandingan Persib Bandung melawan Borneo nih, gitu. Segi tim gitu ya, apalagi di puncak sekarang Persib Bandung. Sebenarnya gue lebih mengukuhkan Persib Bandung nih. Tapi karena mainnya di Borneo, rada berat untuk menang menurut gue. Feeling gue sih seri ya, imbang antara 0-0 atau 1 sama itu Bang Raden. Oke nih, terus Bang Raden nih, kita ngomongin posisi nih. Kalau misalkan posisi Persib Bandung kalah nih gitu, masih kemungkinan gak nih di puncak klasemen sekarang? Iya di pucuk, cuman tinggal menunggu hasil. Pastinya kalau di video ini mungkin nanti Dewa sudah main duluan sama Bali kan. Ya tinggal menunggu Dewa saja. Saat ini kan Persib Bandung dengan 57 poin Bil. Ya kan masih susul Dewa. Dengan kekalahan pun sebenarnya masih aman lah untuk satu pertandingan ya. Asalkan dengan pertandingan berikut jangan sampai kalah lagi nih. Kalau kalah lagi baru bisa aja tidak aman untuk Persib Bandung. Intinya bagaimana menjaga asa. Makanya gue bilang kalau minimal dia harus mendapatkan hasil imbang di Borneo. Karena kalau tidak imbang atau kalah itu bisa saja dikejar Dewa United. Jadi walaupun masih beberapa pertandingan lagi masih sisa 6 partai lagi dan apapun masih bisa terjadi. Jadi gue rasa ya tinggal konsisten Persib Bandung di sisa partai ini. Kalau di 6 pertandingan ini akan menang terus, ya maka akan otomatis menjadi juara. Ya kita balik lagi kayak kemarin saya bilang tuh Bang Raden tuh, Persib Bandung tuh makin dikejar, makin sulit, makin ngacir, ngacir, sulit dia. Tapi feeling gue sih bisa dia juara, gue yakin sih. Tapi kita sedikit nanti mungkin di next video kita akan membahas pertandingan yang cukup seru juga nih Bil. Apa tuh? Ada Persija versus Persebaya Surabaya. Boleh, kita bahas Persija Persebaya. Walah, nih itu laga seru banget sih. Big match banget nih. Iya dong. Oke, Bang Raden. Oke nih Bang Raden nih pembahasan Borneo lawan Persib Bandung nih. Selanjutnya nanti kita tunggu aja nih pertandingan lain ya Bang Raden ya. Oh ya Bang Raden, kita klarifikasi nih Bang Raden nih untuk berkali-kali kita ulangin lagi di Bang Raden. Kita ini emang berada di Jakarta Bang Raden. Betul. Iya di podcast ini semuanya kita bersifat netral ya. Kita membahas fakta pertandingan dan memang ya head to head juga kita sebutkan bahwa ternyata memang Persib Bandung lebih unggul dibandingkan Borneo. Ya memang kita berbicara fakta. Kalau kita memajukan sepak bola Indonesia ya bicarakan faktanya. Jangan kita hanya mendukung tim. Kita boleh mendukung tim secara fanatik, tapi kita harus tidak boleh namanya tidak respect sebagai pendukung tim masing-masing. Jadi kita berbicaranya sesuai data aja di luar fakta yang ada di lapangan dan penampilan pemain-pemain tersebut. Kalau memang bagus pasti akan kita sebutkan bagus. Kalau memang kurang ya mohon maaf emang seperti itu kenyataannya. Jadi gue rasa makanya kalau gue bilang tadi Borneo juga lagi on fire dengan 5 pertandingan dia berhasil 3 menang 2 kali kalah. Sedangkan Persib Bandung dari 5 pertandingan dia juga baru sekali kalah melawan Persebaya doang. Sisanya 2 kali seri dan 2 kali kemenangan. Jadi sama-sama tim yang menurut gue lagi on fire sebenarnya. Tinggal bagaimana memanfaatkan peluang saja, Bil. Makanya gue klarifikasi lagi di sini. Kita kalau kalian mau lebih tahu lebih tahu intens, gue juga ada di TikTok dan gue selalu namanya live reaction pertandingan BRI Liga 1. Bukan hanya Persija, bukan hanya Persib Bandung, bahkan pertandingan dari tim promosi saja gue bisa bahas dan gue secara live. Jadi kita ini berusaha untuk sifatnya
lebih ke Liga 1-nya, yaitu lebih menggaungkan Liga 1 menjadi liga yang terbaik di Asia, lebih menggaungkan nama besar Liga 1 lagi. Karena harapan kita semua sama, yaitu ingin sepak bola Indonesia maju, terutama dari liganya, dan ingin tim-tim yang wakili liga kita nih bisa lebih baik. Dan itulah makanya kita ngebangun podcast ini supaya tadi alasannya Bang Raden ya. Semoga liga kita nih semakin maju, semakin berkembang kelasnya gitu kan, di Asia Tenggara ataupun di Asia ataupun di luar Asia gitu Bang Raden. Iya, karena gini Bil, kalau kita melihat pertandingan Liga 1 memang orang jarang melirik. Jarang banget. Kecuali supporter fanatik, supporter ya. Kalau gua tuh di rumah bokap biasanya ya. Liga 1. Iya, makanya kan ini kan jarang banget dilirik di YouTube pun juga jarang yang bahas Liga 1. Jadi kita harus menggaungkan Liga 1 lebih banyak lagi. Semakin Liga 1 dikenal, ya semakin banyak juga orang mengekspos Liga 1. Pemain-pemain kita bisa berkarir di luar jadinya, Bil. Iya kan? Ya, yang terkenal waktu itu kita terkenal banget dengan fans Liga 1 yang supporternya terkenal rada keras, rada apa. Nah, di sini kita pengen banget gitu ngembangin Liga 1 ini lebih modern lagi dan supporternya juga makin dewasa lagi gitu kan. Kita pengen banget tuh bokap gua selama suka Liga 1 Bang Raden dari zamannya Liga Samsu, Liga Dunhill, Liga Rokok lah ya dulu. Liga Rokok zaman dulu gitu kan. Itu boleh masuk YouTube bukan tadi. Nah, itu sampai sekarang bokap gua tuh gak pernah nonton di stadion Bang Raden karena dari dulu alasannya karena ya tadi rasa takut dengan ini keributan segala macam gitu. Nah, sedangkan kita lihat di Liga Inggris atau di liga-liga luar gitu, kita lihat hampir berapa persen banyak orang-orang tua gitu Bang Raden yang nonton gitu kan. Nah, kita salut sama kemarin pertandingan timnas nih Bang Raden. Timnas yang Bahrain yang akhirnya banyak anak-anak yang nonton, banyak orang-orang tua lanjut usia yang banyak juga perempuan, Bil. Banyak juga perempuan yang nonton. Nah, kita pengen banget nih Bang Raden, kita pengen banget di Liga 1 pun sama. Harapannya sebetulnya itu. Jadi stadion itu buat siapapun kalangan. Mereka merasa aman dan nyaman nonton. Betul, nyaman dan makanya kita harus bersikap supporter ya harus lebih dewasa untuk menyikapi pertandingan Liga 1. Karena rivalitas itu kan 90 menit di lapangan. Nggak mungkin di luar diikutin terus dong. Makanya jangan sampai lagi ada namanya nih sepak bola ke stadion naik rantis, Bil. Betul. Ya kan, kalau naik rantis ya berarti kan nggak aman, kecuali naik bus gitu kan. Ya sama dengan, jadi jangan membedakan lagi sepak bola kita dengan sepak bola di luar. Dari kalau udah nggak ada rantis berarti sepak bola udah makin maju. Nah, harapan gua ke depan pertandingan rival bukan hanya Persib Bandung dengan Persija Jakarta, bukan hanya Persija dengan Persita Tangerang, tapi semua klub itu bisa naik bus dan nyaman, aman sampai tujuan. Pulang juga nyaman, aman. Iya. Fanatik boleh Bang. Boleh, fanatik boleh tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kita di luar sana ya sama manusia. Sama. Penduduk warga negara Indonesia juga, ya kan. Kita sama-sama ya cinta Liga Indonesia juga gitu kan. Ya fanatik boleh kasih masukan, kekurangan sebagai tim lawan segala macam, supporter segala macam. Cuma di luar sana kita sama semua. Miris, Bil. Kalau kita dengerin Liga 1 tuh miris. Setiap tiap tahun tuh aja makan korban. Ya, kalau kita tiap tahun makan korban, masa kita tiap tahun ada tumbal gitu Liga 1. Maksud gue jangan sampai lah anak bapaknya itu izin minta ke orang tuanya, "Pak mau ke stadion nonton bola, pulang-pulang tinggal nama." Apa perasaan orang tuanya gitu loh. Jadi kita harus lebih, ayo Kemon, supporter Indonesia. Ayo lebih dewasa lagi. Lebih dewasa lagi. Ayo sikapi sepak bola Liga 1. Kalau kalian mau majukan Liga 1, caranya adalah kita harus berdewasa di media sosial pun main di dunia nyata. Ya, dari kita dulu Bang Raden. Dari kita dulu. Benar. Oke, mungkin gitu aja Bang Raden ya. Semoga kita semua dapat perubahan gitu ke depannya. Amin. Ya. Timnas masuk Piala Dunia. Amin. Liga Indonesia juga makin terkenal. Ada jangan cuma JDT doang di Malaysia. Kita juga bisa. Mau Persib Bandung kayak Persija, Persebaya, bebas. Tim-tim besar kita Persija, Persib Bandung, Persebaya, Arema segala ya. Tim-tim kita itu ditakuti nanti di Asia. Amin. Di ASEAN ya kan segala macam. Oke, gitu aja Bang Raden. Jangan lupa nih pada di subscribe, di like dan di komentar nih. Boleh komentar kasih masukan ya apa kurangnya kita gitu kan. Nanti kita perbaikin. Bener, apalagi kita kalau salah-salah kata wajar. Balik lagi kita bukan. Semoga YouTube kita nih semakin maju, semakin terkenal dan kita juga bisa ngundang pemain-pemain Liga 1 nih. Baik Persib Bandung, Persija, Arema atau pemain-pemain old kita zaman dulu nih. Dan baik para supporter
baik supporter apa aja nih yang mau masuk Inflame di podcast Raden History, boleh silakan DM aja langsung ke Bang Raden. Bang, aku mau masuk, atau ada temen yang mau masuk, DM aja ke Bang Raden, nanti kita fasilitasin di sini. Udah gitu aja Bang Raden ya. Siap. Semoga nanti pertandingan Persib Bandung melawan Borneo nih nyaman, aman, ya kan. Dan kita semua pada terima hasil kemenangan dan kekalahan Bang Raden. Gitu aja Bang Raden. Terima kasih. Stay tune terus. Sudah stay di Raden History. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bill, dicat Bill.